Beliau adalah Abul Mughith Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj, merupakan tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah mistisme Sufi. Ia lahir kira-kira tahun 244 Hijriah di dekat kota Al-Baiza, Provinsi Fars. Al-Hallaj sangat sering melakukan pengembaraan. Mula-mula ke Tustar dan Baghdad, kemudian ke Mekah, dan setelah itu ke Khuzistan, Khurasan, Transoxiana, Sistan, India dan Turkistan. Terakhir sekali ia kembali ke kota Baghdad. Tetapi, karena khotbah-khotbahnya yang berani mengenai bersatunya manusia dengan Allah, ia dipenjara dengan tuduhan telah menyebarkan faham inkarnasionisme. Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi secara kejam pada tahun 309 Hijriah. Al-Hallaj mula-mula pergi ke Tustar dan mengabdi kepada Sahl bin Abdullah selama 2 tahun. Setelah itu, ia pindah ke Baghdad. Ia memulai pengembaraannya ketika ia berusia 18 tahun. Setelah itu ia pergi ke Basrah dan mengikuti Amr bin Utsman selama 18 bulan. Yakub bin Atta menikahkan putrinya kepada Hallaj, dan setelah pernikahan itulah, Amr bin Utsman tidak senang kepadanya. Maka, Hallaj meninggalkan kota Basrah dan pergi ke Baghdad mengunjungi Junaid. Junaid menyuruh Hallaj berdiam diri dan menyendiri. Setelah beberapa lama menjadi murid Junaid, ia pergi ke Hijaz. Dia tinggal di kota Mekah selama setahun, kemudian kembali ke Baghdad. Bersama sekelompok Sufi, ia mendengarkan ceramah-ceramah Junaid dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh Junaid. Junaid berkata, "Akan tiba saatnya kelak, engkau akan membasahi sepotong kayu dengan darahmu." Lalu, Hallaj berkata, "Sewaktu aku membasahi sepotong kayu itu dengan darah, engkau akan mengenakan pakaian golongan ulama fikih." Kata-kata mereka terbukti kebenarannya. Sewaktu para ulama yang terkemuka mengambil kesepakatan bahwa Hallaj harus dihukum mati, Junaid sedang mengenakan jubah Sufi, dan karena itu ia tidak mau memberi tanda tangannya. Khalifah menyatakan bahwa mereka perlu mendapatkan tanda tangan Junaid. Maka, pergilah Junaid untuk berganti sorban dan jubah kaum ulama fikih. Kemudian, ia kembali ke madrasah dan menandatangani surat keputusan itu. Ketika Junaid tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, Hallaj menjadi jengkel dan pergi menuju Tustar tanpa pamit. Di sini ia tinggal selama setahun dan mendapatkan sambutan luas. Lalu, selama 5 tahun ia menghilang. Kemudian, Hallaj kembali ke Ahwas, khotbah-khotbahnya disambut baik oleh kalangan elit maupun rakyat banyak. Di dalam khotbahnya itu, ia mengajarkan rahasia-rahasia manusia. Sehingga, ia dijuluki sebagai Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Setelah itu, ia mengenakan jubah Sufi yang lusuh dan pergi ke Tanah Suci Mekah dengan orang-orang yang berpakaian seperti dia. Ketika ia sampai ke kota Mekah, Yakub al-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Hallaj telah mengalami banyak perubahan dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan. Orang-orang mengatakan bahwa Hallaj pernah diusir dari lebih 50 kota. Mengenai Hallaj, orang-orang terpecah dua. Orang-orang yang menentang dan mendukung Hallaj sama banyaknya. Mereka telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Hallaj. Tetapi, lidah fitnah menyerangnya dan ucapannya disampaikan orang kepada Khalifah. Akhirnya, semua pihak sependapat bahwa Hallaj harus dihukum mati karena menyatakan ana al-haq. Katakanlah, hanya Allah yang hak, mereka berseru kepada Hallaj. Ya, dialah segalanya, jawab Hallaj. Kalian mengatakan bahwa dia ada. Sebaliknya, Hallaj yang tidak ada karena hanya ada dia. Samudera tidak akan hilang atau menyusut airnya. Kata-kata yang diucapkan Hallaj ini mengandung makna esoteris. Kata mereka kepada Junaid, "Bunuhlah Hallaj," jawab Junaid, "pada zaman ini, kita tidak memerlukan makna-makna esoteris." Kemudian, kelompok teolog yang menentang Hallaj menyampaikan ucapan-ucapannya yang diputarbalikkan kepada para ulama. Khalifah memberikan perintah agar Hallaj dijebloskan ke dalam penjara. Setahun lamanya Hallaj mendekam di dalam penjara, tetapi, orang tetap mengunjungi dan meminta nasihat terkait dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian, dikeluarkanlah larangan untuk mengunjungi Hallaj di dalam penjara. Selama 5 bulan, tidak ada yang datang kepadanya, kecuali Ibnu Atta dan Ibnu Hafif, masing-masing hanya sekali. Ibnu Atta menyurati Hallaj, "Guru, mohonkanlah ampunan karena kata-kata yang telah engkau ucapkan, sehingga engkau bisa dibebaskan. Katakanlah kepada Ibnu Atta." Jawab Hallaj, "Siapakah yang menyuruhku untuk minta maaf?" Mendengar jawaban ini, Ibnu Atta tidak bisa menahan tangisannya. Kemudian, ia berkata, "Dibanding dengan Hallaj, kita lebih hina daripada debu." Orang-orang mengatakan bahwa pada malam pertama Hallaj dipenjarakan, para penjaga mendatangi kamar tahanan. Tetapi, mereka tidak menemukan Hallaj. Seluruh penjara mereka geledah, namun sia-sia saja.
Pada malam kedua, betapapun mereka mencari, mereka tidak menemukan Halaj dan kamar tahanannya. Pada malam ketiga, barulah mereka bisa menemukan Halaj di dalam kamarnya. Para penjaga bertanya kepada Halaj, "Di manakah engkau pada malam pertama, dan di manakah engkau beserta kamar tahananmu pada malam yang kedua? Tetapi, kini engkau dan kamar tahananmu telah ada pula di sini, mengapakah bisa demikian?" "Pada malam pertama," kata Halaj, "aku pergi ke hadirat Allah. Oleh karena itu, aku tidak ada di tempat ini. Pada malam kedua, Allah berada di tempat ini. Oleh karena itu, aku dan kamar tahananku ini menjadi sirna. Pada malam yang ketiga, aku disuruh kembali ke tempat ini agar hukumannya bisa dilaksanakan. Kini, laksanakanlah kewajiban kalian." Ketika Halaj dijebloskan ke dalam penjara, ada 300 orang yang dikurung di tempat itu. Malam itu, Halaj berkata kepada mereka, "Maukah kalian, jika aku bebaskan kalian? Mengapa engkau tidak bebaskan dirimu sendiri?" Tanya mereka. "Aku adalah tawanan Allah. Aku adalah penjaga pintu keselamatan," jawab Halaj. Kemudian, Halaj membuat gerakan dengan jarinya, dengan sebuah gerak isyarat saja, semua belenggu yang mengikat mereka diputuskan. Tawanan-tawanan itu bertanya pula, "Kemanakah kami harus pergi? Pintu-pintu penjara masih terkunci." Halaj kembali membuat sebuah gerakan, dan seketika itu juga, terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. "Sekarang pergilah kalian," seru Halaj. "Apakah engkau tidak turut beserta kami?" Mereka bertanya. "Tidak," jawab Halaj. "Aku memiliki sebuah rahasia dengan dia, yang tidak bisa disampaikan kecuali di atas tiang gantungan." Esok harinya, para penjaga bertanya kepada Halaj, "Kemanakah semua tahanan di sini?" "Aku telah bebaskan mereka," jawab Halaj. "Engkau sendiri, mengapa tidak meninggalkan tempat ini?" tanya mereka. "Dengan berbuat demikian, Allah akan mencela diriku. Oleh karena itu, aku tidak melarikan diri." Kejadian ini disampaikan kepada Khalifah. Khalifah berseru, "Pasti akan timbul kerusuhan. Bunuhlah Halaj, atau pukulilah dia dengan kayu, sehingga ia menarik ucapan-ucapannya kembali." 300 kali Halaj dipukuli dengan kayu. Setiap kali tubuhnya dipukul, terdengar sebuah suara lantang yang berseru, "Janganlah takut wahai putra Mansur." Kemudian, ia digiring ke panggung penghukuman. Dengan menyeret 13 rantai yang membelenggu dirinya, Halaj berjalan dengan mengacung-acungkan kedua tangannya. "Mengapa engkau melangkah sedemikian angkuhnya?" mereka bertanya. "Karena aku sedang menuju ke tempat penjagalan," jawabnya. Ketika mereka sampai ke panggung penghukuman, Halaj mencium panggung itu sebelum naik ke atasnya. "Bagaimanakah perasaanmu pada saat ini?" mereka menggoda Halaj. "Kenaikan bagi manusia-manusia sejati adalah di puncak tiang gantungan," jawab Halaj. Ketika itu, Halaj mengenakan sebuah celana dan sebuah jubah. Ia menghadap ke arah kota Mekah, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Yang diketahuinya tidak diketahui oleh siapapun juga, Halaj berkata dan naik ke atas. Sekelompok murid-muridnya bertanya, "Apakah yang bisa engkau katakan mengenai kami, murid-muridmu ini, dan orang-orang yang mengutukmu, dan hendak merajamu itu? Mereka akan memperoleh 2 buah ganjaran. Tetapi, kalian hanya sebuah," jawab Halaj. "Kalian hanya berpihak kepadaku." Tetapi, mereka terdorong oleh iman yang teguh kepada Allah yang Esa, untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya. Shibli datang dan berdiri di depan Halaj. "Bukankah kami telah melarang engkau?" seru Shibli. Kemudian ia bertanya pada Halaj, "Apakah sufisme itu?" "Bagian terendah dari sufisme adalah hal yang bisa kau saksikan ini," jawab Halaj. "Apa bagian yang lebih tinggi dari sufisme?" tanya Shibli. "Bagian itu takkan terjangkau olehmu," jawab Halaj. Kemudian, semua penonton mulai melempari Halaj dengan batu. Agar sesuai dengan perbuatan orang ramai, Shibli melempar dengan sekepal tanah. Halaj mengeluh. "Engkau tidak mengeluh ketika tubuhmu dilempari batu," orang-orang bertanya kepadanya. "Tetapi, mengeluh karena sekepal tanah. Karena orang-orang yang merajamku dengan batu, tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka bisa dimaafkan. Tetapi, tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan. Karena, ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal itu." Kemudian kedua tangan Halaj dipotong, tetapi ia tertawa. "Mengapa engkau tertawa?" orang-orang bertanya kepadanya. "Memotong tangan seseorang yang terbelenggu adalah gampang," jawab Halaj. "Seorang manusia sejati adalah seorang yang memotong tangan orang yang memindahkan mahkota aspirasi dari atas tahta."
Kemudian, kedua kakinya dipotong. Halaj juga tersenyum. Dengan kedua kaki ini, aku berjalan di atas bumi, ia berkata. Aku masih mempunyai dua buah kaki yang lain, dua buah kaki yang saat ini sedang berjalan menuju surga. Jika kalian sanggup, putuskanlah kedua kakiku itu. Kemudian, kedua tangannya yang buntung itu diusapkannya ke wajahnya, sehingga wajah dan lengannya basah oleh darah. Mengapa engkau berbuat demikian? Orang-orang bertanya. Halaj menjawab, telah banyak darahku yang tertumpah. Aku menyadari, tentulah wajahku telah berubah pucat, dan kalian akan menyangka bahwa kepucatan itu karena aku takut. Maka, kusapukan darah ke wajahku, agar tampak segar di mata kalian. Bedak para pahlawan adalah darah mereka sendiri. Tetapi, mengapa engkau membasahi lenganmu dengan darah pula? Aku bersuci. Bersuci untuk sholat apa? Jika seseorang hendak salat sunnah 2 rakaat, karena cinta kepada Allah, jawab Halaj. Bersucinya tidak cukup sempurna, jika tidak menggunakan darah. Kemudian, kedua biji matanya dicungkil. Orang ramai gempar. Sebagian menangis, dan sebagiannya lagi terus melemparinya dengan batu. Ketika lidahnya hendak dipotong, barulah Halaj bermohon. Bersabarlah sebentar, berilah aku kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Kemudian, dengan wajah menengadah ke atas, Halaj berseru, Ya Allah, janganlah engkau usir mereka di akhirat, karena mereka telah menganiaya aku demi engkau. Dan janganlah engkau cegah mereka untuk menikmati kebahagiaan ini. Segala puji bagi Allah, karena mereka telah memotong kedua kakiku yang sedang berjalan di atas jalanmu. Apabila mereka memenggal kepalaku, berarti mereka telah mengangkat kepalaku ke atas tiang gantungan untuk merenungi keagunganmu. Kemudian telinga dan hidungnya dipotong. Pada saat itu, muncullah seorang wanita tua yang sedang membawa kendi. Melihat keadaan Halaj itu, si wanita berseru, Mampuslah dia. Apa hak si pencuci bulu domba ini untuk berbicara mengenai Allah? Halaj lalu mengucapkan kata-kata terakhir. Cinta kepada Yang Maha Esa adalah melebur ke dalam Yang Esa. Kemudian disenandungkannya syair berikut. Orang-orang yang tidak mempercayainya ingin segera mendapatkannya. Tetapi, orang yang mempercayainya takut kepadanya. Sedang mereka mengetahui kebenarannya. Itulah ucapan yang terakhir. Kemudian, mereka memotong lidahnya. Ketika tiba saatnya sholat, barulah mereka memenggal kepala Halaj. Ketika dipenggal itu, Halaj masih tampak tersenyum. Sesaat kemudian, ia pun mati. Orang ramai menjadi gempar. Halaj telah membawa bola takdir ke padang kepasrahan. Dan dari setiap anggota tubuhnya terdengar kata-kata, Akulah yang hak. Keesokan harinya orang-orang berkata, fitnah itu akan menjadi lebih besar daripada ketika ia masih hidup. Maka, mayat Halaj dibakar oleh mereka. Dari abu pembakaran mayatnya, terdengar seruan, Akulah yang hak. Bahkan, ketika bagian-bagian tubuhnya dipotong, setiap tetes darahnya membentuk perkataan Allah. Mereka menjadi bingung dan membuang abu itu ke sungai Tigris. Ketika abu-abunya mengambang di permukaan air, dari abu-abu itu terdengar ucapan, Akulah yang hak. Ketika ia masih hidup, Halaj pernah berkata, apabila mereka membuang abu pembakaran mayatku ke sungai Tigris, kota Baghdad akan terancam air bah. Taruhlah jubahku di tepi sungai agar Baghdad tidak hancur. Seorang hamba, setelah menyaksikan betapa air sungai mulai menggelora, segera mengambil jubah Halaj dan menaruh jubah itu di pinggir sungai Tigris. Air sungai mereda kembali dan abu-abu itu tidak bersuara lagi. Kemudian, orang-orang mengumpulkan abu-abunya dan menguburkannya. Hmm.